Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan membahas tentang orang-orang yang bisa berhubungan sesama roh. Ini orang-orang yang bisa hubungan sesama roh. Ini syaratnya harus mempelajari 3 titik dengan jelas. Yang pertama, nur kita yang dihubungkan dengan nur Allah, nur Quran, nur Rasul, nur malaikat. Yang dimaksud, roh dan jiwa kita ini harus selalu dihubungkan dengan cahaya nur Allah, dengan cahaya nur Quran, dengan cahaya nur Muhammad, dengan cahaya nur malaikat atau nur Jibril. Kisahnya, nur kita supaya bisa selalu mendapat cahaya nur Allah, kita jangan sampai putus bertasbih. Intinya, kita jangan sekali-kali roh dan jiwa kita itu kosong tanpa ada cahaya nur Allah, atau kosong tidak bertasbih. Yang namanya berdoa itu dengan kita minta, sebenarnya itu beda. Kadang-kadang wong iku nek ora njejaluk karo Gusti Allah iku menjadi orang sombong. Itu benar. Tapi yang dimaksud berdoa kepada Allah itu adalah orang yang selalu memuji nama-nama Allah dan kebesaran Allah. Itu namanya orang berdoa. Tapi orang yang minta kepada Allah itu namanya bukan berdoa, tapi memohon. Intinya di situ. Mungkin ini ada bahasa hadis atau Quran, kita belum jelas. Wong iku nek ora njaluk karo Gusti Allah iku dadi golongane wong sing sombong. Lah kita hidup ini sebenarnya kan sudah ada nas, sudah ada takdir, qada, qadar. Kalau kita masih selalu minta terus, itu berarti terus letak syukurnya kita di mana? Itu pemahaman yang sebenarnya. Yang dimaksud di sini orang-orang yang bisa berhubungan roh satu dengan lainnya, itu dia selalu roh dan jiwanya itu tidak pernah lepas dari cahaya nur Allah. Dia selalu memuji nama-nama Allah, memuji kebesaran-kebesaran Allah. Intinya kita selalu bertasbih kepada Allah tiada batasan. Kalau orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ini, dia sudah tidak ingat tentang kehidupan dunia. Seolah-olah dia hidup di dunia itu sudah tidak merasa. Karena apa? Dia sudah tidak mencapai tingkat kebutuhan. Dia roh dan jiwanya diabdikan kepada Allah. Dan seluruh materi yang diberikan kepada Allah semuanya disyukuri, dikembalikan di jalan Allah. Kalau dia hidupnya masih berpikir tentang menyusun kehidupan dunia, mustahil dia akan bisa bertemu antara roh satu dengan roh yang lain. Sebenarnya roh itu tidak ada batasan alam ke alam. Yang namanya roh itu biarpun mati, hidup, dan seterusnya, roh kan juga tidak pernah mati. Biarpun dia zatnya meninggal, tapi rohnya dia selalu hidup terus. Alam ke alam tiada batasan.
Orangnya mati, rohnya di alam sana, enggak. Rohnya masih diberi kebebasan di mana dia berkehendak. Itu adalah roh manusia suci. Yang ditahan di alam barzah kemarin sudah kita jelaskan, itu adalah rohnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Itu rohnya ditampung di alam barzah. Tapi kalau rohnya manusia suci, dia diberi kebebasan di mana dia kehendak. Intinya orang-orang yang mencapai tingkatan tersebut, nurnya itu sudah dipenuhi cahaya nur Allah, cahaya nur Quran, cahaya nur Muhammad, dan cahaya nur Jibril. Cara memasukkannya, nur Quran, dia selalu menghayati roh dan jiwanya menyatu dengan perjalanan-perjalanan Al-Quran. Dia hidupnya selalu, hidup dan matinya berpegangan Al-Quran. Intinya, dia perjalanan hidupnya tidak pernah menyimpang dari petunjuk Quran. Maka dia selalu tertuntun, rohnya, nurnya selalu tertuntun dengan nur Quran. Maka di sini nur kita nur Allah, akal kita akal Allah, dan seterusnya, semuanya itu diserahkan kepada Allah. Tapi ini yang berhubungan dengan nur. Roh itu hubungannya dekat dengan nur. Nah, kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Quran itu sebenarnya sebatas cahaya. Jangan dimaknai wujud. Nanti kita malah salah paham. Seperti fadilah dan seterusnya itu adalah cahaya. Kita bertemu dengan Allah itu sebatas cahaya. Kita diberi cahaya dari Allah berupa nur yang ditanam pada roh kita, selalu dihubungkan dengan cahaya Allah yang ada pada diri kita. Berarti cahaya yang ada pada diri kita selalu dihubungkan dengan cahaya nur Allah. Caranya kita selalu memuji, bertasbih tentang kebesaran-kebesaran Allah. Maka kita tidak boleh malah selalu meminta, selalu dekte, minta rezeki, minta harta. Setelah terlaksana semua malah Allah suruh menjaga. Itu namanya tidak pas. Kalau ada orang yang seperti itu, dah itu urusan dia. Diberi harta banyak, ya Allah Gusti, terku jogonen, bondoku jogonen. Emangnya Allah itu satpam. Intinya kan seperti itu. Nah kalau orang yang masih mempunyai pendapat seperti itu, ya tidak bisa. Orang yang mencapai tingkatan ini adalah sudah tidak butuh materi bentuk apapun. Hidupnya selalu mengalir kehendak Allah. Intinya di situ. Terus yang kedua, nur kita selalu dipenuhi cahaya nur Quran. Suatu contoh, roh kita itu selalu tertuntun, diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, itu rohnya. Terus perjalanan hidupnya jangan sampai menyimpang dari ayat-ayat Al-Quran. Maka Rasulullah itu bagaikan hidupnya kita, hidupnya Quran. Ibarat Rasulullah itu Quran berjalan, itu Rasulullah. Tapi kalau kita orang kecil, orang bodoh seperti kita semua, tidak seperti itu. Kita selalu mencari cahaya Al-Quran untuk menerangi roh kita. Nah caranya kita jangan sampai berkhianat dengan Al-Quran. Jangan putus kita selalu terucap ayat-ayat Al-Quran. Intinya di situ. Dia hidupnya sudah tidak berharap dalam bentuk urusan dunia. Hidupnya dia seolah-olah di muka bumi, rohnya itu sudah di alam sana. Maksudnya seperti itu.
maka dia bisa berhubungan roh yang sudah di alam akhirat, roh-roh guru-guru mursyid yang sudah meninggal, karena dia hidupnya selalu berpikir urusan alam abadi, tidak pernah berurusan dengan urusan dunia. Sebab dia berpikir urusan dunia itu sudah ada nas takdir qada qadar yang ditentukan Allah. Kalau kita berpikir tentang itu, berarti kita adalah kurang bersyukur, kurang menikmati. Loh, kenapa kok ada orang-orang yang sampai disesatkan dengan kebutuhan terjepit segala macam sesuatu kehidupan yang sangat sulit? Sebab dia masih yakin pada nas takdir qada qadar itu belum bisa tertanam secara detail pada rohnya. Maka dia malah dipersulit cara hidupnya. Kurang berserah diri. Kalau orang-orang yang sudah berserah diri, dia tidak pernah disesatkan dengan kesulitan urusan dunia. Sebab kehidupan dunia, kedamaian dunia itu adalah cahaya surga atau cahaya abadi. Maka siang malam tiada putus kita, rohnya selalu ditanam urusan alam abadi. Jangan berpikir tentang urusan dunia. Nah, kalau kita masih berpikir tentang urusan dunia, mustahil kita akan bertemu roh orang-orang suci. Intinya di situ. Nur kita, Nur Muhammad. Kita harus selalu bersolawat kepada Rasul Muhammad. Selalu memuji kebesaran Muhammad dengan cara berjanji, dengan cara sholawat. Intinya kita mendekatkan diri kepada Rasul Muhammad. Sebab hidup kita awal sampai akhir, tiada pertolongan Rasul Muhammad, kita tidak akan selamat, dan Rasul-Rasul yang lain untuk agama lain. Intinya kita harus memahami, minta pertolongan dari Rasul-Rasul yang diyakini. Intinya di situ. Harus banyak sholawat, banyak mendekatkan diri kepada Rasul Muhammad, mendekatkan diri dengan cahaya Al-Quran, mendekatkan diri dengan nur Allah. Yang terakhir, mendekatkan diri dengan nur Jibril. Sebab apa yang kita ucap, kita laksanakan dalam perjalanan hidup, doa kita, sholat kita, seluruh amal perbuatan kita di muka bumi bisa diterima di alam sana. Itu semuanya yang membawa adalah malaikat Jibril, termasuk sholat kita, ibadah kita, perjalanan kita, semuanya siang malam setiap waktu kita harus salam dengan malaikat Jibril. Nah, kalau kita sholat tidak salam dengan malaikat Jibril, lah terus sholat kita yang bawa siapa? Diterima Allah langsung? Tidak bisa. Wong Allah menurunkan ilmu saja, wasilah Jibril, wasilah Rasul, Nabi, Wali, Guru Mursyid. Terus kita sholat tidak pakai wasilah, itu namanya malah sombong. Nah, ini yang namanya sombong, malah bukan wong sing rak gelem jejaluk jenenge sombong. Jejaluk minta-minta dengan berdoa beda. Yang dimaksud di dalam Quran itu adalah berdoa. Orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Berdoa itu orang yang bertasbih, zikir dan seterusnya, memuji kebesaran Allah, itu namanya berdoa. Kalau minta-minta rezeki segala macam itu namanya permohonan. Kita semua harus bisa membedakan. Sebab kita adalah orang kecil, orang bodoh, tidak bisa membedakan. Lah terus amalan apa yang kita andalkan besok di akhir zaman? Ini loh, kita diajari untuk cerdas. Mana doa, mana minta, mana permohonan, mana dan memuji, kita harus paham. Jadi kita sholat pun harus tahu arah. Nah terus sholat kita, perbuatan kita, tidak salam Rasul, tidak salam Jibril, tidak salam cahaya Nur Quran. Nah terus kita jembatannya apa?
Sebab Shiratal Mustaqim pun itu adalah cahaya Al-Quran. Syafaat adalah cahaya Rasul Muhammad. Segala perjalanan supaya tertuntun itu adalah cahaya malaikat Jibril. Nah, terus kita tidak mengenali 4 titik ini, lah terus hidup kita itu hidup apa? Kita kalau perlu dipahami. Nah, maka pengkajian demi pengkajian kalau tidak tahu arah itu kacau sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang yang mengkaji tentang arah malah dianggap sesat. Justru malah dia sendiri yang sesat tapi tidak tahu sebenarnya. Apa saja tentang arah itu nomor 1. Wong masih di dunia saja, mau kemana itu arah harus dituju. Diawali arah, baru sarana. Sarana komplit, segala-galanya komplit, arahnya belum tahu, kita akan tersesat. Itu loh suatu contoh kecil. Untuk malam ini kita adalah mempelajari tentang orang-orang yang sudah bisa berhubungan sesama roh tanpa batasan. Kita belajar dari orang-orang suci tanpa batasan. Syaratnya yaitu tadi, roh dan jiwa kita dipenuhi cahaya nur Allah, cahaya nur Quran, cahaya nur Muhammad, cahaya Jibril. Itu yang akan menuntun kita bertemu sesama roh, bertemu sesama alam tanpa batasan. Itu kuncinya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, supaya hidupnya bisa tertuntun dengan jalan yang sebenarnya. Saya kira cukup sekian untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.